Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, mari kita coba perhatikan gambar berikut. Sekilas, gambar-gambar berikut terlihat seperti percakapan biasa di media sosial, ringan, santai, serta akrab di kalangan remaja. Namun, jika kita cermati lebih dalam, terdapat kesalahan penggunaan kaidah bahasa Indonesia yang baku. Terdapat banyak singkatan, istilah gaul, dan juga campuran kata-kata dalam bahasa Inggris. Fenomena inilah yang menjadi latar belakang penelitian kami yang berjudul Perubahan Ragam Tulis Bahasa Indonesia dalam Komunikasi Remaja di Media Sosial. Media sosial menjadi tempat bagi para remaja untuk berinteraksi dan juga mengekspresikan diri mereka. Dalam ruang digital ini, kita dapat menyaksikan adanya transformasi dalam penggunaan bahasa tulis. Penelitian ini dirumuskan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana pola penggunaan ragam tulis bahasa Indonesia oleh remaja di media sosial? Lalu, bagaimana perubahan tersebut mempengaruhi keberlanjutan penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk perubahan ragam tulis bahasa Indonesia oleh remaja di media sosial, lalu memahami dampak dari perubahan tersebut terhadap keberlanjutan penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah. Dengan memahami fenomena ini, kita diharapkan dapat menyusun strategi yang tepat untuk menjaga kualitas bahasa Indonesia di kalangan generasi muda, sekaligus memastikan bahwa bahasa nasional kita ini bisa lestari dan juga relevan di tengah dinamika komunikasi digital yang terus berkembang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Teresa Abdul Hakim. Saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang kita gunakan. Jadi untuk metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif untuk mengkaji bagaimana ragam tulis bahasa Indonesia berubah dalam komunikasi remaja di media sosial. Pendekatan ini kita pilih agar bisa mendapatkan gambaran yang mendalam mengenai pola-pola penggunaan bahasa yang muncul secara alami dalam interaksi digital. Populasi penelitian ini adalah remaja Indonesia berusia 15 hingga 20 tahun yang aktif di media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Twitter. Sampel dipilih secara purposif, yaitu remaja yang sering menggunakan unggahan, caption, dan komentar dengan menggunakan bahasa Indonesia. Untuk data yang diambil adalah 100 unggahan media sosial yang bisa diakses secara publik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah analisis isi dan didukung juga dengan studi literatur mengenai alih kode, bahasa gaul, dan dinamika bahasa di era digital. Untuk proses penelitian dimulai dari pengumpulan data, pengelompokan fenomena bahasa yang muncul, hingga analisis tematik untuk menemukan pola utama. Hasil ini kemudian digunakan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan bahasa, seperti tren global, ekspresi diri, dan komunitas online. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang bagaimana remaja saat ini menggunakan bahasa Indonesia di media sosial, serta dampaknya terhadap keberlangsungan bahasa Indonesia baku. Oh ya, cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan rekan semuanya. Perkenalkan, nama saya Sigit Raharjo dari program studi Komputer Science Universitas Bina Nusantara. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Jenis Penggunaan Bahasa dan Komunikasi Remaja di Media Sosial. Berdasarkan data yang kami peroleh, terdapat 3 bentuk penggunaan bahasa yang paling dominan. Yang pertama adalah bahasa gaul, alih kode, dan singkatan bahasa Inggris. Bahasa gaul menjadi penggunaan bahasa yang paling dominan dengan persentase sebesar 83%. Kosakata yang digunakan cenderung tidak baku dan penuh dengan singkatan atau istilah kekinian. Contohnya penggunaan kata gue untuk saya, lo untuk kamu, serta istilah seperti baper, gabut, dan receh. Kemudian, di posisi kedua adalah alih kode. Dengan persentase 68% adalah campuran
bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris dalam satu kalimat. Beberapa contohnya adalah, aku lagi ngerjain tugas, but it is so boring. Kayaknya dia udah move on deh. He's totally fine now. Hari ini gue feeling good banget. Everything just went well. Kemudian, di posisi ketiga adalah penggunaan singkatan bahasa Inggris sebesar 45%. Beberapa contohnya adalah, by the way, OMG atau oh my god, dan FYI for your information. Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial berperan besar dalam menyebarkan dan menormalisasi ragam bahasa yang santai, ekspresif, dan mengikuti tren. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dan rekan-rekan semuanya. Apabila ada pertanyaan, saya dengan senang hati akan menjawabnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Sony Elias, mahasiswa BINUS University, program studi Computer Science. Melanjutkan dari apa yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, terkait hasil dan pembahasan, berikutnya pengaruh media sosial terhadap perubahan ragam tulis. Dari 90% sampel, memperlihatkan bahwa media sosial mendorong penggunaan bahasa Indonesia yang lebih dinamis, fleksibel, dan adaptif. Bahasa di media sosial cenderung informal dan penuh kreativitas. Sebagai contoh, saat pengguna media sosial membuat hashtag seperti kabur aja dulu, weekend vibes, semangat kerja, atau best day ever, menjadi bukti bahwa penggunaan bahasa tulis di media sosial tidak lagi terikat oleh batasan bahasa formal. Media sosial juga memperlihatkan tren penggunaan bahasa yang lebih cepat berganti, mengikuti popularitas istilah-istilah baru yang sesuai dengan tren internet global. Berikutnya, implikasi terhadap keberlanjutan bahasa Indonesia. Hasil penelitian kami memperlihatkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia di kalangan remaja mengalami perubahan yang cukup signifikan akibat pengaruh media sosial dan globalisasi. Meskipun fenomena penggunaan bahasa gaul dan bahasa campuran tidak dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran, namun penting untuk diwaspadai karena dapat memengaruhi kemampuan berbahasa Indonesia yang baku di kalangan generasi muda. Hasil ini menunjukkan bahwa pendidikan bahasa Indonesia perlu lebih menekankan pada pentingnya menjaga kelestarian bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama di kalangan remaja yang sering terpapar pengaruh luar, karena memang mereka lebih sering menggunakan media sosial dan lebih cepat mengikuti tren internet global. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, nama saya Riko Aprilianto. Saya mahasiswa BINUS University, jurusan Computer Science. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Perubahan Ragam Tulis Bahasa Indonesia dalam Komunikasi Remaja di Media Sosial. Berdasarkan kesimpulan dari data yang kami peroleh, penelitian ini telah mengidentifikasi pola perubahan ragam tulis bahasa Indonesia dalam komunikasi remaja di media sosial. Temuan utama menunjukkan bahwa bahasa gaul dan penggunaan campuran bahasa Indonesia dengan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, menjadi fenomena domain dalam tulisan remaja di berbagai platform digital. Walaupun perubahan ini mencerminkan kreativitas linguistik generasi muda, tetap diperlukan perhatian terhadap pentingnya menjaga penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah baku, terutama dalam konteks akademik dan formal. Oleh karena itu, disarankan agar pendidikan bahasa Indonesia memperkuat kesadaran tentang penggunaan bahasa yang tetap sesuai konteks, tanpa menghilangkan ruang berbagai ekspresi dan kreativitas di media sosial. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.